alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha yuhibbul muhsinin. Baik para kepala sekolah di lingkungan Yayasan Akmal Sabila dari mulai TK sampai dengan SMA Akmal Sabila, yang saya tidak menyebutkan satu persatu ya, biar lebih simpel saja, waktunya mendesak sepertinya ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan, dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, gairah, dan semangat dalam berjuang untuk kebesaran ya Yayasan Akmal Sabila. Yang saya banggakan para musifah, para asatidah di lingkungan Yayasan Akmal Sabila, dari mulai jenjang satuan pendidikan TK sampai dengan SMA Akmal Sabila. Dan juga di sini ada ya dari tenaga kependidikan tata usaha ya di lingkungan Yayasan Akmal Sabila, juga ada humas ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan lahir dan batin. Alhamdulillah pada siang hari ini malah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan sesungguhnya hari ini kita hari efektif bekerja. Namun karena ini juga banyak informasi yang perlu kita bersama-sama untuk mengetahui terkait dengan program masing-masing sekolah di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu hari ini kami ya dengan berat hati tentunya untuk memulangkan para siswa ya belajar di rumah. Mudah-mudahan ya tidak mengurangi ya manfaat kita bersama dalam rangka kita menjalankan tugas ya. Salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus pada hari ini pula ya kami ya mengucapkan kepada teman-teman ya yang kebetulan ya Allah berikan anugerah ya sudah ya memperoleh ya sertifikat tenaga pendidik profesional ya, maka hari ini saya menyampaikan kepada teman-teman yang beberapa hari kebelakang ini sudah mendapatkan ya sertifikat pendidik ya, maka saya ucapkan selamat. Semoga semakin ya memberikan sebuah ya kekuatan, kebesaran, semangat untuk Akmal Sabila. Pada teman-teman di sini ada Ustadz Aziz, ada Ustadzah Nike, Ustadzah Depi, dan juga ada Ustadzah Ustadzah Asri, lupa ya ingat Ustadz Aziz. Ustadzah Asri ya, ada Ustadzah Asri mana? Iya, oke ya. Dan sekaligus mungkin beliau juga sekaligus untuk tasyakur binikmah katanya, ingin bersama-sama untuk teman-teman hari ini disponsori oleh teman-teman yang ini yang mendapatkan ya dari sertifikat pendidikan. Kita berikan aplaus dong buat teman-teman kita semuanya. Dan kita juga bersama-sama semoga saja teman-teman yang lain ya yang belum, yang sedang proses, Allah berikan percepatan ya sehingga kita semuanya akan bersama-sama memiliki ya sertifikat tenaga pendidik. Untuk itu pada hari ini pula sekaligus kita ingin, saya atas nama yayasan ya sudah barang tentu ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya baik dari TK sampai dengan SMA Akmal Sabila,
untuk seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, para Wakasek, dan seluruh Dewan Guru, para asatidah mengucapkan terima kasih atas segala upaya kerja keras yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Dan mulai ya teman-teman itu sudah melakukan ya bagaimana merencanakan atau mempersiapkan ya dari membuat rancangan pembelajaran selama 1 semester, bahkan ini semester kedua selama 1 tahun. Kemudian bagaimana ya mencoba teman-teman untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam perencanaan tersebut ya. Dan demikian juga ya untuk seluruh para guru juga ya sudah melakukan ya, termasuk kalau kepala-kepala itu membuat program ya, program tahunan, program semester, sekaligus juga yang membuat ya evaluasi kinerja para guru ya. Dan juga ya para asatidah sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran yang kemudian sudah dilakukan. Dan hari ini ya saya ingin ya pada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan laporannya terkait dengan ya upaya atau juga apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan di semester ini, program-program yang nanti kita akan laksanakan sehingga semuanya harus tahu, baik itu program TK, SD, SMP dan SMA. Jangan sampai guru itu nggak tahu ya. Kita kadang-kadang kemarin Kartinia itu lupa, itu semuanya lupa. Sayanya yayasannya juga lupa ya, karena itu sudah ada di program masing-masing kepala sekolah ya. Tapi ya dengan demikian walaupun kita ya kayaknya tuh ya saya teringat aja gitu, kok ini. Dan itu semua terlupakan. Saya memaklumi, tapi ke depan kita tidak lagi. Kita harus mempersiapkan masing-masing kepala sekolah itu selalu program itu harus ada di depan. Kalau perlu ada papan tulis di masing-masing kepala sekolah sehingga di bulan apa yang akan dilakukan ini sudah kita betul-betul mempersiapkan semaksimal mungkin agar apa? Agar tidak terabaikan dalam program-program yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita rencanakan. Kemudian ya yang berikutnya juga ya teman-teman semuanya ya biar kita satu persepsi terkait dengan apa yang merupakan kebijakan pemerintah berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang biasa rutin dilakukan. Semisal contoh ya ada kalau tidak salah ya yang harus kita respon adalah yang pertama ya yang pertama terkait dengan wisuda ya. Untuk wisuda ini memang ini adalah ya artinya bahwa pemerintah menghendaki wabil khusus untuk Jawa Barat untuk tidak melaksanakan wisuda dari mulai tingkat RA sampai dengan SMA gitu ya. Nah adapun di luar wisuda oke, karena kita adalah swasta, di luar wisuda itu punya program yang namanya ya IMTAS atau juga IMTAS ya? Imtihan pondok pesantren, program imtihan itu saya kira harus berjalan, harus dijalankan karena sebagai sebuah pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan kepada para orang tua. Nah teman-teman semuanya, ini ya kita sudah barang tentu ya terkait dengan wisuda ini, maka kita akan melakukan dalam bentuk yang lain karena tidak mungkin anak keluar sekolah baik SD, SMP, SMA ya kemudian mereka begitu saja ya, akan tapi kita akan membuat format tapi bukan wisuda yang sifatnya, akan tetapi ya sifatnya ya dengan apa ya tasakur bini atau bahasanya di bahasa yang lain kita akan itu akan kita lakukan karena kita juga perlu memberikan pesan ya kepada anak-anak yang akan keluar dari SD, TK, SMP dan juga pondok pesantren ya. Oleh karena itu yang harus digarisbawahi oleh kita bahwa tahun ini kita ya meng-off-kan sementara, barangkali itu juga kan belum ada keputusan secara itu ya, tapi kita harus off-kan ini ya untuk tahun ini ya, dan ke depan ya kita lihat seperti apa, yang penting kita ikut apa aturan atau kebijakan yaitu. Artinya ada format yang lain yang mungkin ini juga penting untuk diberikan kepada anak-anak dalam rangka membekali anak-anak pada saat keluar dari Akmal Sabila.
Kemudian yang kedua, ada lagi untuk study banding apa tadi? Study tour. Itu hanya untuk anak TK dan SD kalau tidak salah. Asal boleh asal di provinsi katanya. Nah itu artinya apa? Mungkin ini juga ya untuk lebih menginikan ya apa namanya, kita samakan persepsi untuk TK, SD, SMP dan SMA. Kalau saya akan lebih untuk apa namanya study tour ya, ini akan menerapkan untuk SMP dan SMA. Untuk SD dan TK saya tidak akan tahun ini melakukan ya kayak apa namanya itu study tour. Kenapa demikian? Pertimbangan sudah saya lakukan, saya sudah istiqoroh ya. Pokoknya ini jangan sampailah kita apa yang kita putuskan itu hanya dalam Indonesia. Oh ternyata kalau kenapa SMP dan SMA kita lakukan ya, karena itu untuk membekali. Pertama, saya melihat siswa adalah anak pesantren. Pondok pesantren itu adalah ya di mana mereka 24 jam berada dengan para musib, para gurunya, jauh dari orang tua ya. Dan kita ingin pesantren itu memberikan kepada para santri ya untuk bagaimana mereka sekali-kali belajar di luar sana ya. Kemudian di samping itu juga ya, saya kira juga karena ketika kita melakukan kegiatan itu ya, insya Allah lah kegiatan itu bukan kegiatan yang sifatnya hura-hura, tapi ada pembekalan bagi anak-anak atau pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di luar kota itu, dengan misalkan anak melakukan pembiasaan yang dilakukan di pesantren, agar anak di mana saja kita terapkan bahwa anak itu apa kebaikan itu yang dia lakukan, di mana saja dia harus lakukan. Saya ingin mencoba itu ya, dan ini juga nanti untuk masalah pembiayaan. Ini akan dilakukan dari mulai awal anak masuk ini ada yang namanya tabungan santri ya. Saya akan mencoba itu untuk SD dan juga untuk TK ya, tahun sekarang ditiadakan. Dan memang sudah ya sekarang ya. Sudah selesai. Mungkin tahun depan ya kita ingat. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman ya, terkait dengan hal-hal yang misalkan kayak kebijakan kayak ijazah atau sekolah tidak boleh menahan ijazah ya. Ini untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah ya. Barangkali masih ada ya para orang tua yang kebetulan ya masih ada ya ijazahnya di sini, mohon untuk segera dilakukan ya pemanggilan ya, atau juga kepada orang tua agar bisa segera diberikan ya. Kita tidak lagi ya untuk ijazah ini ya jangan sampai ditahankan. Walaupun ada sekolah swasta yang memang keberatan ya, tapi kalau saya nggak apa-apalah. Pokoknya kita jangan sampai ada kesulitan para orang tua ya, karena misalkan ijazahnya itu masih ditahan. Akan tetapi ini harus dilakukan oleh kepala sekolah dengan pendekatan yang humanis, agar orang tua juga memahami atas apa yang bersangkutan dengan sekolah ya. Itu mohon diberikan sama-sama untuk kemudahan ya, sehingga kita tidak lagi ya menahan ijazah yang memang anak-anak itu sudah keluar ya. Karena kita juga buat apa gitu, hanya mohon kiranya pengertian dari orang tua dengan dilakukan pendekatan yang humanis oleh masing-masing kepala sekolah. Kemudian di samping itu juga ya pada teman-teman para asatidah ya, saya berharap ya di kegiatan nanti ada kepala sekolah masing-masing akan menyampaikan ya beberapa program yang akan dilaksanakan di tahun ini, di semester ini, karena kita memang waktu kita tinggal 1-2 bulan lagi. Jadi saya dari wanti-wanti dari sekarang ini ya, program itu bisa terlaksana sampai dengan bagaimana nanti pembagian rapot dan kegiatan-kegiatan di akhir tahun ya, dengan kita tidak dilakukan sudah seperti apa formatnya, itu juga perlu saya tahu ya, agar apa yang akan dilaksanakan kita bersama-sama bisa memahami, mengetahui. Kalau ada orang tua yang bertanya, orang tua SD atau SMP, nanti bagaimana, nggak tahu tuh, nah itu kita sosialisasikan hari ini kan, itu program dari masing-masing ini. Dan yang terakhir juga harapannya pada ibu dan bapak kepala sekolah bisa untuk melaporkan ya
masing-masing terkait dengan perubahan yang terdekat di Idul Adha ya. Jadi paling tidak itu juga adalah bagian program kita ya, terkait dengan bagaimana menanamkan ya untuk anak-anak ini ya, pertama dari aspek ya syiar ya terkait dengan Idul Kurban, yang kedua dengan jiwa sosial, menanamkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan ya, kemudian juga yang ketiga bahwa kita membuktikan di sini para guru itu ya ternyata mereka bukan hanya memiliki sekian keterampilan dalam mengajar, tapi bagaimana melakukan keterampilan dalam berinteraksi dan berkomunikasi kepada orang tua. Sehingga hari ini bisa dilaporkan dari masing-masing, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Barangkali itu saja ya kepada teman-teman semuanya ya. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akan mendengarkan dari masing-masing tingkat satuan pendidikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.